Saya amat mengalu-alukan satu proses di mana bahasa Melayu itu patut dijadikan satu bahasa lingua franca. Seperti mana yang telah kita lakukan sewaktu waktu kejayaan Kerajaan Melaka dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Oke, buat teman-teman yang tonton video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berbahagia. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau mereaksi sebuah video dengan judul meremehkan ataupun merendahkan bahasa Indonesia. Profesor Malaysia ini alu-alukan bahasa Melayu. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum nanti kita berkomentar. Saya memikirkan bahawa dengan adanya komitmen daripada kerajaan, saya amat mengalu-alukan satu proses di mana bahasa Melayu itu patut dijadikan satu bahasa lingua franca. Seperti mana yang telah kita lakukan sewaktu waktu kejayaan Kerajaan Melaka dahulu, di mana bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca yang digunakan sebagai bahasa diplomasi. Menurut penjelasan dari berbagai profesor di Malaysia yang mengusung soal tamadun Melayu dan bahasa Melayu, rasanya kita perlu menyimpulkan bagaimana sebenarnya maksud dari mereka yang selalu mengusik Nusantara sebagai alam Melayu. Mereka berusaha mengembalikan seolah sosok Melayu yang hilang dengan cara-cara yang tidak relevan. Seperti bahasa Melayu di Malaysia yang mulai kehilangan dialek-dialek dari bahasa asalnya. Bahasa Melayu Malaysia saat ini bukanlah bahasa Melayu yang sama dengan bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bukan bahasa Melayu warisan leluhur. Bahasa Melayu asalnya mengalami perubahan di setiap masanya, sedangkan bahasa Melayu Malaysia saat ini adalah pengaruh kuat dari penjajah kolonial. Lantas kenapa Malaysia berambisi menaikkan derajat bahasa Melayu Malaysia di atas populernya bahasa Indonesia? Mereka membuat slogan, Melayu itu keras, Melayu itu kuat, Melayu itu hebat, tapi tidak bisa merdeka sendiri. Katanya semua ini alam Melayu, budaya Melayu, semuanya Melayu. Dengan tujuan, bahwa Malaysia sebagai induk dari peradaban Melayu tertua. Katanya bangsa Melayu berasal dari Vietnam dan Taiwan, tapi cerita sejarahnya berbeda-beda di setiap profesor. Ada juga yang mengatakan bangsa Melayu berasal dari Madagaskar dan juga Arab. Katanya Melayu itu harus Islam, tapi berasal dari budaya Cina. Mimin jadi bingung, mana yang benar? Kebencian yang ditanam Malaysia terhadap Indonesia, sudah terlihat sejak awal-awal kemerdekaan. Mereka harus berada di atas Indonesia, bahkan merendahkan Indonesia, dan menghina Indonesia, seperti yang kita lihat di media sosial. Mulai dari rakyat biasa, hingga pejabat tinggi, bahkan sekelas Perdana Menteri. Seperti kata mereka, Indonesia itu miskin, Malaysia kaya, Indonesia itu terbelakang, Malaysia itu berjaya. Apakah itu yang dimaksud dengan bangsa Melayu, yang beridentitas Islam yang mereka maksud? Seperti halnya bahasa, dengan cara memelayukan bahasa Indonesia, Malaysia bisa dengan bebas mengatakan, bahwa bahasa Melayu juga dipakai oleh orang Indonesia. Prinsip dasar yang mereka usung bukanlah menurut alur dari bahasa Melayu itu sendiri. Mereka lebih meninggikan bahasa Melayu di atas bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia yang mereka ikuti saat ini, hanyalah seperti air mengalir yang diwariskan oleh penjajah Inggris, dan menghilangkan dialek-dialek yang berasal dari leluhur. Sedangkan bahasa Indonesia, dibentuk melalui musyawarah dari berbagai pemuda yang berjuang terhadap bangsa Indonesia, hingga kita bersatu. Dilihat dari KBBI, bahasa Indonesia menambahkan awalan seperti, ber, di, kan, dan masih banyak lagi, yang mana tidak dimiliki oleh bahasa Melayu sebelumnya.
Seperti orang-orang Malaysia saat ini, terkadang kita melihat mereka juga mulai menggunakan ejaan tambahan tersebut. Jika kita bicara bangsa, Malaysia bukanlah pendiri bangsa Melayu, maupun bahasa Melayu. Sejatinya bahasa Melayu memang sudah ada dari zaman dahulu, namun bukan Malaysia lah sebagai pendiri bahasa Melayu. Kita memanglah bersaudara, tapi berbeda prinsip. Dengan berbagai statement dari profesor di Malaysia yang tak masuk akal, yang seolah semuanya berpusat dari Malaysia. Hal ini tentu saja memicu reaksi dari berbagai kreator Indonesia yang tak sesuai dengan pemahaman kita. Bahasa Melayu yang semestinya bergerak dengan peradabannya sendiri, yang sejatinya berasal dari zaman prasasti klasik, bukanlah bahasa Melayu hasil dari bentukan Inggris. Bahasa Melayu bentukan Inggris inilah yang dikembangkan terhadap wilayah-wilayah jajahan, sebagai alat komunikasi yang mereka banggakan. Dalam bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi, jika sebelum ini semenjak pagi tadi, kita membicarakan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, ekonomi, kita dari segi perdagangan dan sebagainya. Pada petang ini, sesi yang kedua terakhir pada petang ini, kita membicarakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi yang praktik, yang digunakan menjadi amalan di dalam hubungan diplomasi di antara negara-negara. Saya rasa gerakan terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa dan bahasa diplomasi ini telah banyak diperjuangkan. Seperti yang dikata, kalau kita lihat, Perdana Menteri telah memulakan langkah yang agak berani menyeru bahawa ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai salah satu daripada bahasa utama di dalam hubungan diplomasi negara ASEAN, walaupun terdapat beberapa apa yang dikatakan sebagai tentangan daripada negara jiran kerana melihat bahasa Indonesia itu adalah lebih dominan. Tapi seperti yang kita tahu bahawa bahasa Melayu, bahasa Indonesia, tidak kiralah bahasa Indonesia ke, bahasa Malaysia ke, adalah akar umbinya adalah bahasa Melayu. So, saya memikirkan bahawa dengan adanya komitmen daripada kerajaan, saya amat mengalu-alukan satu proses di mana bahasa Melayu itu patut dijadikan satu bahasa lingua franca. Seperti mana yang telah kita lakukan sewaktu waktu kejayaan kerajaan Melaka dahulu, di mana bahasa Melayu adalah bahasa lingua franca yang digunakan sebagai bahasa diplomasi. Even nak cakap bahasa Melayu, cakap bahasa Inggeris kan, kita patut berbicara dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Hingga kan kerajaan China pada itu Empire China pada ketika itu menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan kerajaan Melaka. So di sinilah saya rasa kita mempunyai panel-panel yang sangat hebat yang mempunyai pengalaman di dalam bidang masing-masing, terutamanya di dalam mengangkat bahasa Melayu di dalam arena antarabangsa dan juga menjadikan satu daripada bahasa utama diplomasi. So saya rasa gerakan-gerakan untuk memertabatkan bahasa Melayu ke bahasa yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa bukan sahaja di peringkat serantau, kita harus juga memperjuangkannya di peringkat antarabangsa. Mana tahu bahasa Melayu itu boleh digunakan sebagai bahasa rasmi di dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Oke teman-teman ya, demikian ya ambisinya Malaysia untuk bisa mengantarbangsakan bahasa Melayu. Tetapi sayangnya Malaysia sendiri tidak melihat bagaimana permasalahan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional yang dialami di Malaysia. Mungkin semua tahu ya seperti apa permasalahannya, karena hal ini masih terus dibahas baik di simposium ataupun di tempat-tempat yang lain. Bagaimana kondisi bahasa Melayu? Hal inilah yang sepertinya buat saya pribadi ini terlalu menunjukkan sikap yang ambisius
Malaysia tidak melihat permasalahan dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Sementara ambisi yang menggebu-gebu ingin memartabatkan bahasa Melayu. Oke teman-teman ya, demikian sebuah video yang menarik, meremehkan bahasa Indonesia, alung-alungkan bahasa Melayu. Demikian sebuah judul yang kita reaksi kali ini. Gimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.